Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahira. Ma'asyiral hadirin al-mayamin rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Uhanni'ukum bi'idis sa'id minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Kepada para jamaah sekalian, saya selaku pimpinan Nagobatul Ashraf Al-Kubra yang mengurusi daripada pemeliharaan keturunan zuriyah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kepindahan mereka dari Madinah kemudian ke Basrah di negeri Irak, kemudian hijrah mereka ke Hadramut. Sesungguhnya para ahli bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriyah Nabi Muhammad, memelihara keturunan mereka dengan baik di dalam kitab-kitab muhtamad dari sejak Imam Ali Zainal Abidin yang diberi gelar dengan As-Sajjad, kemudian turun kepada putranya Al-Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian kepada putranya Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan tokoh-tokoh besar dari Ahlul Bait keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melahirkan imam-imam besar, yaitu diantaranya Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan Imam Hanafi, kemudian Al-Imam Malik bin Anas yang kita kenal dengan Imam Maliki, dan kemudian kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, dan kemudian kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Hambali. Semua ini adalah merupakan tokoh-tokoh besar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari Imam Ja'far Shadiq ini melahirkan Al-Imam Ali Al-Quraidi yang wafat di kampung Quraid, yaitu 10 km dari kota Madinah. Kemudian melahirkan Al-Imam Muhammad An-Nagib sebagai ketua sadah daripada ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Basrah, kemudian melahirkan Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Azraq yang dikatakan oleh para ulama bahwa wajah mereka adalah putih kemerah-merahan daripada Imam Isa Ar-Rumi. Oleh sebab itu digelari dengan Ar-Rumi Al-Azraq, yaitu yang berarti lisyiddatil hamra fi wajhih, karena wajahnya yang putih kemerah-merahan seperti launur Rasul
sebagaimana wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah ibn Isa ar-Rumi al-Azraq ibn Muhammad an-Nagib ibn al-Imam Ali Uraidi ibnu al-Imam Ja'far Shadiq ibnu al-Imam Muhammad al-Bagir ibnu al-Imam Ali Zainal Abidin ibnu al-Imam al-Husain Sibtur Rasul ibnu Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ahmad bin Isa diterangkan di dalam kitab Nasab yang Qadim, nasab yang tertua dari naskah Alawiyin yang ada di keluarga besar Bani Alawi di Hadramut, yaitu yang bernama Asy-Syajarah Al-Kubra fi dzurriyyati Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang melahirkan daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Sayyidina Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Kemudian melahirkan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian melahirkan Imam Ali Al-Uraidi yang melahirkan Imam Muhammad An-Nagib sebagai Nagibul Ashraf, ketua daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW di negeri Basrah, yaitu di negeri Irak yang sekarang kita kenal dengan kota Basrah. Kemudian melahirkan daripada Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Azraq yang melahirkan Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Diterangkan di dalam kitab ini bahwa Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa melahirkan daripada 4 putra, yaitu Al-Husain, Ubaidillah, Muhammad, dan Ali. Sedangkan Ubaidillah ini mempunyai putra yang bernama Basri karena lahir di kota Basrah. Kemudian Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa memberi nama cucunya itu dengan nama kota yang ditinggalkannya, yaitu yang bernama Basri bin Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa. Kemudian Basri bin Ubaidillah dan saudaranya Alwi bin Ubaidillah, ibu mereka berdua adalah bernama Ummul Banin binti Muhammad bin Isa, yaitu saudara sepupu daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, menikah dengan sepupunya sendiri yang melahirkan Sayyidina Basri dan Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan satu lagi dari saudara mereka yang bernama Jadid, artinya memberi nama dengan nama kota yang baru atau negeri baru, yaitu tanah Yaman Hadramut, maka putra dari Sayyidina Ubaidillah tersebut diberi nama Jadid. Sedangkan Umi atau ibu dia adalah daripada penduduk kampung Sumul, yaitu yang berasal dari Yaman. Oleh sebab itu, ketiga mereka ini adalah Basri, Alwi, dan Jadid adalah benar putra daripada Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Ar-Rumi ibn Al-Imam Muhammad An-Nagib radhiyallahu anhum ajmain. Berkata As-Sayyid Al-Imam Salim bin Basri yang menulis daripada kitab Syajarah
Al-Kubra lil Alawiyin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 590 Hijriah. Wa qala al-Imam Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ibn Isa an-Nagir radhiyallahu anhum annahu hajara jadduhu Ahmad bin Isa wa ma'ahu ibnuhu Abdullah alladhi saghara ismahu ta'adduban ma'allah wa tawadu'an ma'a ikhwanihi as-sufiyah rahimahumullah wa ma'ahu hafiduhu Basri wa ba'du abna'i ammihi Umar bin Muhammad Jad Bani Ahdal wa Sayyid al-Budaimi al-ma'rufina fi Tihamah wa Zabid wa ma hawalaiha wa wusuluhu ila Madinah wa waqafa al-muhajir ilallah yatanaggal min bilad ila bilad hatta wasala Hadramut fi sanah salasamiya wa ishrin wa kana dhalika awal tarikh al-muhajir Ahmad bin Isa wa auladuhu Bani Alawi wa Basri wa Jadid ibn Ubaidillah al-ma'rufin fi Jazirah Arabiyah min zuriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan bahwa hijrahnya daripada Sayyidina al-Muhajir Ahmad bin Isa beserta putranya yang bernama Abdullah. Kemudian beliau mentazkir namanya, yaitu mengingat ta'adduban ma'allah karena kerendahan hatinya dengan Allah Rabbul Alamin, dan tawaduknya ma'a ikhwani as-sufiyah, tawaduk beliau bersama-sama dengan saudara-saudaranya kaum sufi yang ada di tanah Yaman. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, dan bersama cucunya yang bernama yaitu Basri yang diberi nama oleh datuknya yaitu Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa Basri bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, dan dengan keluarga daripada putra-putra paman beliau yaitu Umar bin Muhammad Jad Bani Ahdal. Bersama-sama mereka yaitu datuk dari Bani Ahdal yang tinggal di Zabid, dan Sayyid al-Budaimi yang terkenal di kota Tihamah Yaman dan sekitarnya, dan sampainya mereka di sana itu adalah sekitar tahun 320 Hijriah. Dan di sanalah Al-Imam Ahmad bin Isa dan putra-putranya dari Bani Alawi dan Basri dan Jadid bin Ubaidillah yang terkenal di Jazirah Arabiyah daripada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diakui keabsahan dan kesohisan nasabnya ini oleh seluruh ulama-ulama besar, di mana mereka menerangkan dengan jelas di dalam kitab-kitab mereka, yaitu tidak diragukan lagi Abdullah yang mentazkir namanya menjadi Ubaidillah adalah benar daripada putra Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Oleh sebab itu hadirin sekalian, supaya kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya apa saja yang telah diterangkan oleh ulama-ulama besar kita dapat kita simak mengenai keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir dan seluruh saudara-saudaranya yang berada di tanah Hadramut di kota Tarim, yaitu dari Bani Jadid dan Bani Basri
dan Bani Alawi, mereka itu adalah benar telah dicatat oleh para ahli-ahli nasab di dalam kitab-kitab yang telah dituliskan dengan jelas, yaitu apabila ingin menyimak silahkan membuka kitab Tobaqot Fuqaha'il Yaman, yaitu yang menjadi karangan Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Jundi. Kemudian 2 Manaqib Faqihil Muqadda Muhammad bin Ali Ba'alawi yang ditulis tahun 818 Hijriah, sedangkan Tobaqot ditulis tahun 732 Hijriah oleh Al-Jundi. Kemudian bisa disimak lagi kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, yaitu yang dikarang oleh As-Sayyid Husain Al-Ahdal, diterbitkan tahun 855 Hijriah. Dan dapat disimak kitab Al-Jauharus Syafaf fi Fadail wal Manaqib Sadatil Ashraf oleh Abdurrahman Al-Khatib. Kemudian kitab Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas oleh Ahmad Abdul Latif Asy-Syarji. Kemudian kitab Al-Burqatul Masyigoh, yaitu oleh Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, ditulis tahun 895 Hijriah. Kemudian yang ketujuh Tarikh Syambal, yaitu yang ditulis oleh Ibnu Syambal tahun 945 Hijriah. Dan lain-lain kitab, kalau memang dibutuhkan kami dapat menyebutkan yang lain-lain, begitu banyaknya isbat daripada keturunan daripada Al-Imam Alwi wal Basri wal Imam Jadid Ibn Ubaidillah Ibn Ahmad Al-Muhajir ilallah. Jelas, terang laksana matahari yang terang benderang di siang hari bolong. Dan hadirin sekalian, kemudian dituliskan daripada kitab rujukan ini, disalinlah menjadi Syajarah Al-Alawiyah Al-Kubra, yaitu di zaman As-Sayyid Umar bin Abdurrahman As-Saggah, yaitu tahun 833 Hijriah, yang wafat di bulan Zulqa'dah. Kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang menulis menyalin kitab-kitab Syajarah Al-Alawiyah Al-Kubra, yaitu pengarang kitab Burqatul Masyigoh, yaitu yang wafat pada tahun 895 Hijriah, yaitu 611 tahun yang silam. Al-Imam Salim bin Basri mencatat tahun 854 Hijriah yang silam, dan As-Sayyid Umar Muhdar As-Saggaf yang wafat di bulan Zulqa'dah tahun 833 Hijriah. Muassis Nagobatul Ashraf Al-Kubra, sebagai pendiri daripada Nagobatul Ashraf Al-Kubra. Jadi berdirinya Nagobatul Ashraf Al-Kubra dari sejak tahun 833 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh saudaranya Al-Imam Ali ibn Abi Bakar As-Sakran yang wafat tahun 895 Hijriah. Sebagai penerus catatan-catatan keluarga Bani Alawi, mereka keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa radhiyallahu anhum ajmain, bahwa mereka adalah mencatat dengan jelas dan dengan benar setiap kelahiran, dicatat dari sejak
zaman Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa sampai dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Salim bin Basri, yaitu yang ditulis tahun 590 Hijriah, kemudian dilanjutkan dalam catatan Nagobatul Ashraf Al-Kubro yang ada di tanah Hadramut, yang dilanjutkan oleh Al-Habib Asy-Syaikh Umar Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf yang wafat tahun 833 Hijriah, yang dilanjutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Segaf yang wafat tahun 895 Hijriah. Beratus tahun yang silam, kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang sejak 833 Hijriah sampai dengan sekarang 1444 Hijriah, maka nasab Syajarah Al-Kubro, kitab tersebut yang berada di tangan kami adalah sudah berusia 611 tahun yang silam. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Al-Burgoh Masyigoh atau Syajarah Al-Alawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran, yaitu sejak tahun 595 Hijriah sampai sekarang sudah berusia 854 tahun silam. Ini semuanya adalah keterangan yang jelas yang telah dibuat oleh orang-orang tua leluhur Bani Alawi dari keturunan Al-Muhajir ilallah, dari putranya yang bernama Abdullah atau yang mengganti namanya dengan tawaduk, yaitu dengan gelar Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ilallah ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibnu Al-Husain As-Sibit ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Sayyidina Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhah. Nasab ini tidak mungkin terbantahkan karena ditulis dari satu datuk kepada cucu-cucunya satu persatu hingga zaman kita ini sudah berjumlah 16 jilid kitab yang disalin daripada kitab tarikh Asy-Syajarah Al-Kubra, kemudian dilanjutkan dengan Asy-Syajarah Al-Alawiyah, dan sampai sekarang sudah berusia 611 tahun. Apabila kita lihat semua itu merupakan adalah keterangan yang sangat jelas yang dapat kita buka dan kita lihat dari kitab-kitab tersebut. Tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan ini. Apabila ingin bertemu muka berhadapan dan kurang puas, silahkan bertemu dengan kita di Nagobatul Ashraf Al-Kubro, dan kami menunggu siapa saja yang ingin meneliti dan mengetahui daripada keabsahan daripada zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa tersebut, dapat datang ke maktab kami Nagobatul Ashraf Al-Kubro, yaitu di Jalan Kalibata Selatan nomor 30. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Nagobatul Ashraf Al-Kubro ini adalah lembaga khusus mencatat nama-nama dan setiap keturunan yang lahir
dari Bani Alawi. Sedangkan Rabithah Al-Alawiyah adalah merupakan organisasi sama seperti dengan NU, dengan Muhammadiyah. Sedangkan lembaganya bernama Maktab Daimi. Rabithah adalah bukan lembaga nasab. Lembaga nasab adalah Maktab Daimi dan Nabobatul Ashraf Al-Kubro. Apabila ada yang kurang puas, maka silahkan datang ke maktab kami akan perlihatkan sesuai dengan keilmuan yang kami miliki sebagai Nagibul Ashraf, yaitu pemelihara daripada anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah tersebar di seluruh alam penjuru dunia ini, tidak kurang daripada keturunan Sayyidina Ubaidillah. Di sana ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi sultan dan menjadi raja. Ada di antara mereka yang menjadi ahli-ahli daripada ilmu eksakta, ilmu keduniawian, baik ilmu yang sifatnya duniawiyah. Mereka melahirkan orang-orang besar yang menjadi profesor di bidangnya masing-masing, baik itu di bidang tafsir, di bidang fikih, di bidang kedokteran, di bidang teknologi, di bidang ilmu-ilmu lain yang sekarang digeluti oleh seluruh daripada umat manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, Alawiyin tersebar di seluruh alam semesta. Ada mereka di berbagai macam partai di Indonesia, dari sejak Golkar, P3, PKS, PDIP, dan partai-partai lain, Partai PAN, dan Partai Demokrat. Semuanya ini di antara politikus-politikus itu termasuk keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah. Ini semuanya adalah merupakan keterangan yang jelas. Apabila Anda ingin berhadapan dengan mereka, maka satu saat mereka akan berkumpul untuk berhadapkan dan menjelaskan seluruh keturunan-keturunan yang telah tercatat dengan jelas dari sejak zaman Sayyidina Husain sampai dengan akhir zaman. Insya Allah, Allah memelihara keturunan-keturunan mereka sesuai dengan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'alamu min ansabikum matasiluna bihi arhamakum. Belajarlah kalian dari ilmu-ilmu nasab daripada keluarga kalian masing-masing yang menjadikan tali silaturahmi. Oleh sebab itu, jalinan silaturahmi yang terjalin ini akan terpelihara sampai hari kiamat. Insya Allah, Allah akan memelihara ranting cabang dari satu datuk kepada datuk yang lain, daripada kakek kepada kakek yang lain, dan bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah, Ibn Isa Ar-Rumi, Ibn Muhammad An-Nagid, Ibn Al-Imam Ali Uraidi, Ibn Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Bagir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Sayyidina Husain, Ibnu Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Ibnu Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Demikian saja sekelumit keterangan saya supaya pihak-pihak yang berkenaan dengan ilmu nasab ini mereka paham. Apabila mereka belum paham, maka belajarlah dengan orang-orang yang paham, karena setiap ilmu itu mempunyai pakar-pakar tersendiri. Oleh sebab itu Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang mengerti apabila kalian tidak mempunyai pengetahuan. Bagi mereka yang jahil,
dan tidak paham sehingga keluar kata-kata yang tidak baik kepada zuriyah Rasul dari keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka sehingga mereka dapat memahami dan bergaul dengan para habaib zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, kami di masa hari raya yang penuh dengan keberkahan ini berseru, hendaklah seluruh daripada organisasi-organisasi Islam bersatu padu untuk menuju kepada negeri yang aman sejahtera, baik itu daripada organisasi NU, Muhammadiyah, dan Robito Al-Alawiyah, dan lain-lainnya. Mari sama-sama kita menopang untuk menuju jalan Siratal Mustaqim, memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan atas kejahilan kita. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat bagi kita sekalian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.